Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Eksa, ada Laura, ada Jehan, ada Bonita, ada Kaya, ada Zahwa, dan ada Naila Syafira. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai metodologi fikih pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Mari simak videonya. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad sekaligus khalifah kedua setelah Abu Bakar Rashid. Beliau lahir sekitar tahun 584 Masehi di Mekah dari suku Quraisy, lebih tepatnya Bani Adi. Dan sejak muda, beliau dikenal sebagai sosok yang tegas, pemberani, serta memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Pada awalnya, Umar merupakan penentang keras agama Islam, namun hidupnya berubah ketika ia memeluk Islam sekitar tahun 616 Masehi. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu pembela utama umat muslim dan berperan sangat penting dalam memperkuat posisi Islam di Mekah. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar diangkat sebagai khalifah dan memimpin dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Di bawah kepemimpinannya terjadi banyak kemajuan besar, seperti pembentukan sistem administrasi pemerintahan yang lebih terstruktur, pengelolaan keuangan negara melalui Baitul Mal, serta perluasan wilayah Islam hingga ke Persia dan Bizantium. Umar juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, sederhana, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, sehingga sering dijadikan teladan dalam konsep kepemimpinan yang berintegritas. Ia wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditusuk saat memimpin sholat subuh. Namun, warisan kepemimpinannya tetap menjadi fondasi penting dalam sejarah dan perkembangan peradaban Islam hingga saat ini. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan penjelasan Sistem pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang dengan sangat luas, bahkan sampai ke Persia dan bagian wilayah Romawi lainnya. Karena itu, diperlukan sistem pemerintahan yang lebih teratur agar berjalan dengan baik. Untuk pemerintahan yang digunakan adalah sistem khilafah, di mana khalifah menjadi pemimpin negara dan juga penegak hukum Islam. Namun, berbeda dengan raja biasanya, Umar hidup dengan sangat sederhana. Dalam menjalankan pemerintahannya, Umar menetapkan beberapa prinsip penting, seperti keadilan, musyawarah, dan amanah. Beliau memastikan bahwa semua rakyatnya diperlakukan dengan sama, selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengatur wilayahnya yang luas, beliau membentuk sistem pemerintahan yang terorganisir. Ia membagi wilayahnya menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, serta mengangkat hakim atau qadhi untuk menangani masalah hukum. Umar juga melakukan beberapa inovasi penting, seperti membentuk dewan sebagai lembaga administrasi dan Baitul Mal sebagai kas negara. Ia juga mengawasi pejabat negara agar tidak menggunakan kekuasaannya secara sembarang. Dalam bidang hukum, Umar menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai landasan utamanya. Namun jika tidak ditemukan yang tepat, beliau menggunakan ijtihad untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi negara. Dari sini kita dapat melihat bahwa pemerintahan Umar bin Khattab sangat terstruktur, adil, dan menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan hukum Islam hingga saat ini. Mari kita lanjut ke pembahasan mengenai metodologi fikih dari Umar bin Khattab, di mana metodologi fikih dari Umar bin Khattab bukan hanya berdasarkan atau sekedar tekstual saja, tapi sangatlah progresif. Di mana prinsip utama dari metodologi ini tetaplah Al-Quran dan Sunnah. Tapi apabila pada teks tidak secara spesifik menyebutkan, maka Umar bin Khattab tidak akan ragu untuk menggunakan metode ijtihad dan bermusyawarah bersama sahabat lainnya. Di mana pada metodologi ini kuncinya terdapat pada maqasid asy-syari'ah atau tujuan hukumnya. Karena bagi Umar bin Khattab, hukum itu merupakan alat untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umat, bukan hanya sebagai aturan kaku di atas kertas. Dari sini kita mendapatkan bahwasanya metodologi fikih dari Umar bin Khattab dapat jadikan bukti bahwa Islam itu dinamis dan dapat diandalkan untuk selalu mempunyai solusi pada setiap zamannya. Fikih Umar bin Khattab terkenal dengan orientasinya pada tujuan syariat dan merupakan cikal bakal dari aliran Rakyu, yakni fikih yang mengutamakan akal pikiran yang rasional dalam merumuskan suatu hukum. Umar menerapkan istinbat dengan urutan Al-Quran, Sunnah Nabi, fatwa sahabat yang lebih tua dan berwawasan, serta ijtihad berdasarkan maslahah. Prinsip ijtihad oleh Umar yang pertama adalah rakyu, yakni perumusan hukum menggunakan akal pikiran yang rasional. Kedua adalah maslahah mursalah, yakni memprioritaskan kepentingan umum. Ketiga adalah sad az-zariyah, yakni mencegah kemungkaran sebelum terjadi. Pada masa Umar bin Khattab, hukum Islam mengalami ekspansi secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan. Contoh yang pertama adalah Umar bin Khattab menanggungkan hukum potong tangan bagi para pencuri. Hal ini dilakukan karena banyak sekali orang yang mencuri atas dasar darurat untuk bertahan hidup. Secara fikih, hal ini berdasarkan pada prinsip darurat di mana hukum hudud dapat ditangguhkan ketika kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mempertimbangkan keadaan sosial dan kemanusiaan. Contoh ijtihad lainnya adalah kasus talak 3 dalam satu lafaz. Pada masa sebelumnya, talak 3 yang diucapkan sekaligus dihitung sebagai satu talak. Namun pada masa Umar, banyak orang mulai menyalahgunakan hal ini dengan menjatuhkan talak secara sembarangan. Oleh karena itu, Umar menetapkan bahwa talak 3 sekaligus dianggap jatuh 3. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga keseriusan dalam pernikahan, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap institusi keluarga. Oleh karena itu, perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sangat penting dalam sejarah proses pembentukan sistem hukum Islam. Mengetahui contoh pemikiran hukum Umar bin Khattab menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat tidak kaku, kontekstual, dan solutif. Tidak heran jika banyak ulama yang menganggap bahwa masa kekhalifahan Umar bin Khattab adalah era institusionalisasi hukum Islam yang matang dan relevan hingga zaman sekarang.